Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriani Anur dengan NIM 13016210046 dari Prodi Pendidikan Matematika 2021 kelas A. Oke, baik, di sini saya akan membuat tutorial yang bagian kedua yaitu pada halaman kuis di mana nantinya pengguna aplikasinya ini bisa melihat apakah jawaban yang mereka pilih itu benar atau salah, dan di akhir nanti akan muncul skor yang didapatkan oleh penggunanya. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi, minggu lalu itu baru sampai sini ya, baru sampai halaman kuis, kemudian kita akan membuat seperti ini. Langsung aja nih kita copy paste ya, simbol per simbolnya, paste in place, kemudian yang ini juga kita copy, kemudian kita paste in place juga. Lanjut, pilihan option BCD-nya juga kita copy paste. Paste in place. Oke, kemudian option C. Kita copy paste juga. Sebentar, ini sepertinya agak menutupi. Kemudian option D. Kita paste in place juga. Kemudian bagian checklist, bagian silang juga kita copy paste. Paste in place. Kemudian ini juga kita copy paste. Lanjut, bagian ini juga kita copy paste. Selanjutnya ini juga yang D kita copy paste. Oke. Oh ya, tombol next-nya juga kita copy paste untuk nanti menampilkan nilainya ya.
Kalau udah, ini kan baru yang frame satunya ya. Kita bikin frame 2 dulu. Insert blank keyframe. Kemudian yang ini juga kita insert blank keyframe. Nah, di bagian layer, ini kita tambahkan teks. Nah, misalnya segini. Tapi size-nya itu kita buat jangan 30, misalnya kita buat 200. Nah, dia akan segede ini ya. Lupa, ini kita buat dia jangan static text ya, kita ganti jadi dynamic text. Sebentar kita perbesar, kemudian kita kita pindahkan ke tengah. Nah, misalnya gini. Kemudian kita tambahin juga untuk nanti kembali ke menu utama. Tombol untuk kembali ke home. Oke, kita pastiin place saja ya. Nah, oke. Ini simbolnya udah semua. Kemudian ini kita beri nama opsi 1A. Oke. Kemudian yang ini kita beri nama opsi 1B. Kemudian yang ini kita beri nama opsi 1C. Dan jangan lupa ini harus sudah berbentuk button ya. Kemudian ini opsi 1D. Oke. Kalau sudah, ini kita beri nama, sorry depannya harus huruf kecil, jawaban benar A. Kemudian ini, kalau untuk tanda silang dan tanda centang ini, bentuknya movie clip aja ya. Kemudian ini jawaban salah B. Kemudian yang ini jawaban salah C. Dan yang ini jawaban salah D. Gitu ya. Ini tombol next adalah tombol kenilai. Nah, tadi untuk teksnya ini sudah dynamic text ya. Kemudian ini tombol namanya quiz ke home. Quiz ke
Oke, berarti nanti kita akan membuat ketika misalnya pengguna ini memilih jawaban A, maka yang tampil adalah tanda centangnya. Kemudian apabila dia memilih jawaban B atau C atau D, itu akan tampil tanda silang. Itu yang artinya salah. Kita langsung saja ke bagian action. Oke, kita lihat halaman kuis yang frame 1. Nah, ini yang kemarin ya, yang sampai back, tombol back itu kembali ke home. Sekarang kita tambahkan. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjut. Ini sekarang ke halaman kuis yang action untuk di frame 1. Di sini bisa kita tambahkan stop lagi. Sorry, ini ya. Kemudian kita tambahkan variabel soal 1 terjawab gitu ya. Kemudian titik 2 boolean sama dengan false. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada var nilai akhir. Ini untuk nanti ya. Kalau kita mau menuju nilai akhir, integer sama dengan 0. Kenapa dari 0? Karena nanti skornya itu kita mulai dari 0. Oke, lanjut. Kemudian, tadi kan kita punya jawaban salah yang di sini ya. Kita ke jawaban yang salah dulu. Actionnya kita buat di jawaban salah, yaitu jawaban salah B. Kita sebut tadi kan nama tombolnya jawaban salah B. Dot visible sama dengan false. Sama dengan false. Titik koma. Kemudian function jawaban, ini kita kasih nama jawaban 1B salah. Kemudian titik 2 most even. Most even titik 2 void. Oke, selanjutnya di bawahnya ini kita kasih kurung kurawal gini. Kemudian kita if soal 1 terjawab sama dengan 2 kali, kemudian false. Jadi kalau misalnya dia soal nomor 1 udah terjawab tapi dia salah, maka dia sebentar. Oke, tadi jika soal 1 terjawab tetapi salah, kurung kurawal lagi, maka dia akan memunculkan jawaban salah B. Akan memunculkan itu. Kemudian dot visible sama dengan true. Kemudian titik koma. Maka soal 1
terjawab itu sama dengan true. Oke, selanjutnya maka di bawahnya opsi 1B tombol ini kita add even listener most even dot klik jawaban 1B salah. Dan ini juga akan ini yang coding ini akan berlaku dengan yang lain kayak jawaban salah C kemudian jawaban salah D. Oke, langsung aja mungkin ini kita salin. Nah, yang bagian jawaban salah B kita ganti C. Kemudian ini jawaban 1B salah kita ganti jawaban 1C salah. Kemudian di sini juga jawaban salah C. Lalu opsi 1C. Dan ini juga jawaban 1C salah. Kemudian kita buat yang jawaban salah D. Ini kita ganti D. Kemudian ini juga kita ganti D. Kemudian ini juga kita ganti D. Opsi 1D. Dan jawaban 1D salah. Oke, ini untuk yang apabila si pengguna mengklik jawaban B, C, D, itu kan akan muncul salah. Tetapi ketika si pengguna menjawab soal A, maka kan jawaban itu benar. Nah, kita sebenarnya sama saja. Tinggal kita ganti ini jawaban salah B menjadi jawaban benar A. Benar A, visible false. Kemudian functionnya ini jawaban 1A benar. Kemudian yang ini jawaban benar A. Kemudian ini opsi 1A. Dan ini jawaban 1A benar. Oke. Kemudian mungkin bisa kita tes dulu deh. Sebentar, ini mau kita tes. Oke. Ini misalnya kita klik quiz, kemudian kita jawab A. Nah, dia akan muncul. Ketika kita jawab B, dia sudah tidak bisa gitu ya. Jadi hanya satu pilihan yang boleh dipilih. Dan tombol next ini belum kita action ya tadi. Oke, jadi udah sampai bagian sini. Kemudian kita buat supaya tombol next ini berfungsi untuk memindahkan ke halaman berikutnya, yaitu klik to go to frame and play.
Oke, ini kita hapus aja ya yang komentar. Nah, ini tombol penilai add even listener most even. Klik fungsinya, kita biarkan seperti ini. Kemudian go to end play, kita ganti ke frame 2. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tinggal menyeting di frame 2-nya. Oke, jadi di frame kedua ini kita tambahkan action. Kode snippet stop terlebih dahulu ya. Nah, kalau udah, kan di frame 2 ini nanti kita harus muncul nilai ya. Nah, ini variabel, kita ketik cetak nilai akhir sama dengan dia tipe string, kemudian nilai akhir. Nah, ini nama tombolnya tadi kan teks, bukan nama tombol, nama ininya, nilainya kan teks nilai akhir. Kemudian dot text sama dengan kita panggil si cetak nilai akhir ini. Oke. Kemudian untuk tombol ini kita kode snippet, klik to go to scene and play. Nanti ketika kita klik tombol kembali ke home, itu dia akan berpindah ke bagian scene halaman utama, kalau tidak salah nama scene-nya. Nah, ini halaman utama. Oke, kita tes. Kita lihat dulu scene quiz. Terus kita lihat action. Apakah sudah benar? Ini komentarnya kita hilangkan aja. Oke, kalau udah, kita coba. Sorry, tes. Oh iya, ini ada yang error nih. Tadi saya lupa di bagian yang tombol 1A benar ini, kita lupa tambahkan kalau misalnya dia benar, kan otomatis dia dapat poin ya. Maka kita tambahkan nilai akhirnya itu adalah nilai akhir dengan poinnya itu 2. Oke, kita coba. Kita tes. Ada yang error lagi. Di bagian mana kita lihat teks nilai akhir. Cetak nilai akhir.
Sebentar. Nama teks. Oh, ini harusnya kita kasih nama teks nilai akhir. Nah, sorry tadi saya lupa di situ. Kemudian kita tes dulu. Mudah-mudahan bisa. Oke, kita coba klik quiz. Kemudian kita pilih misalnya B. Kemudian kita next. Dia nilainya 0. Kita kembali ke home. Kemudian kita klik quiz. Dan kita coba jawab A, jawaban yang benar. Nah, kemudian kita next. Dia nilainya akan 2. Oke, ini saya save as dulu. Saya ganti nama file menjadi tugas pertemuan 11. Oke, mungkin untuk memastikan lagi kita tes sekali lagi. Mohon maaf ya agak lama. Mana ini? Ah, udah muncul. Oke, kita coba perbesar. Nah, kita klik quiz. Kemudian kita jawab jawaban yang salah misalnya. Sebentar, kita tombol next. Dia akan 0. Kemudian apabila kita klik quiz, kita jawab jawaban yang benar, kita next, dan nilainya adalah 2. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.